Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihamina Johana Tahu dengan NIM 2111085, kelas A, program studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang pengolahan data dokter poli. Jadi di sini kita akan buat tentang pengolahan data dokter poli ya. Nah, sebelumnya di sini kita sudah buat tentang poli, tapi di database ini kita melupakan satu data, yaitu data dokter poli. Jadi kita sebenarnya sudah kita buat tentang data dokter poli, tapi kita belum membuat form sama bagian display untuk dokter polinya. Sedangkan untuk polinya itu sudah kita buat, tapi kita melupakan satu, yaitu di sini data dokter polinya. Jadi di sini seharusnya kita harus membuatnya itu kita tambahkan dokter poli. Jadi pada setiap poli dia tentunya itu harus ada dokter poli, dokter dari poli tersebut. Nah, di setiap poli ini tentunya dia memiliki lebih dari satu dokter. Jadi kita harus buatnya itu kita tambahkan satu halaman yang berisi tentang halaman baru yang berisi tentang data dokter poli, yang dimana pada saat kita mengklik, contohnya kita mengklik poli mata, maka dia akan muncul data dari dokter poli tersebut, seperti nama-nama dokter yang ada di dokter mata. Kemudian baru kita menginputkan dokter tersebut ke bagian poli mata tersebut. Jadi kita harus buatnya itu kita menambahkan atau kita memodifikasi lagi, yaitu tentang seperti detail dari poli tersebut. Jadi pada saat saya menjelaskan ulang lagi. Jadi pada saat kita mengklik nama polinya, maka dia akan muncul di sini ada sebuah halaman seperti detail, yang dimana dia akan berisi atau akan dialihkan halaman dokter poli yang berisi nama dari dokter yang berada di poli tersebut. Kemudian baru kita menambahkan ke poli tersebut yang akan nanti terdapat dokter-dokter seperti itu. Jadi di sini ya, di sini atau kita lihat di sini di user interface ini ada satu data yang belum kita menginputnya, yaitu data dokter poli. Nah, sebenarnya di sini sudah ada, hanya kita belum membuat form dengan view-nya. Jadi sekarang kita akan mengerjakan pengolahan data dokter poli ya. Berarti di sini kita harus membuat satu halaman baru, di mana halaman itu berisi tentang nama-nama dokter pada poli tersebut. Jadi ini di bagian view-nya ya. Berarti kita ke admin, kita masuk ke view, kita ke data, karena di sini dia di bagian poli ya. Berarti kita ke data poli ini kita tambahkan satu lagi, yaitu tentang dokter ya. Berarti kita tambahkan di bawah nama ini, di sini, di sini kita tambahkan dokter. Jadi nama dokter pada setiap poli tersebut. Jadi di sini mungkin saya tambah lagi keterangan nama poli ya. Oke. Nah, di sini berarti kita tambahkan lagi satu data atau satu tentang dokter ini. Dia berisi kita tambahkan detail di sini. Jadi saya coba kita lihat dulu di sini. Nah, di sini jadi oke.
Jadi di sini pada saat kita mengklik detail ini, pada contohnya poli anak dan tumbuh kembang, kita klik, maka dia akan mengalihkan ke halaman data dokter poli yang dimana berisi nama-nama dokter yang berada di poli anak dan tumbuh kembang. Kemudian baru kita menginputkan dokter tersebut untuk masuk ke poli anak dan tumbuh kembang tersebut. Seperti itu. Jadi di bagian ini mungkin kita tambahkan tab untuk bisa kita klik ya. Tambahkan ini di sini dan di sini. Nah, jadi kita save. Jadi dia seperti ini. Nah, dia seperti pada saat kita mengklik detail, maka dia akan ke halaman data dokter poli. Berarti di sini kita hubungkan dengan halaman data dokter poli yang berada di user interface-nya. User interface. Nah, ini dia akan muncul halaman ini ya. Berarti di sini kita tambahkan script. Oke. Di data poli ini kita hubungkan di sini. Kita tambah, berarti dia keluar dulu ya. Dia keluar dari view, dia masuk ke user interface. Kemudian dia langsung masuk ke data dokter poli ya. .php. Oke. Jadi kita save, coba kita refresh di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, jadi dia akan ke halaman data dokter poli. Nah, seperti itu. Berarti sekarang di view-nya sudah kita buat dia seperti ini. Sekarang kita ke data dokter poli yang berada di user interface. Kita akan kita bagi halaman dulu. Berarti di user interface ini, user interface data dokter poli ini kita buat script bagi halaman dulu ya. Nanti di sini div class, di sini dia row dulu. Oke. Di sini div class. Oke. Nanti kita kasih jarak ini. Dia jarak seperti ini. Di sini kita tambahkan div-nya. Untuk bagi kolomnya itu semua. Jadi saya yang sebelah kiri lebarnya kita kasih 4 seperti biasa. Kemudian di sebelah kanan kita kasih 8 ya. Call SM ini 8. Jadi di sini ini kita bagi ya. Berarti di sini ini nanti kita akan di sini nanti kita buat formnya. Jadi kita buat form untuk menampilkan data dokter pada poli ini. Jadi di sini ya. Di sini, oh iya, saya melupakan satu. Seharusnya di sini pada saat kita klik detail, maka dia akan ke halaman data dokter poli dengan dia kirim parameter seperti parameter yang dimana berisi ID poli. Berarti di data poli ini kita tambahkan di sini, dia harus kirim parameternya itu lebih kecil. Nah, seperti ini ya. Dia kirim parameternya itu kita misalkan dengan n. Nah, kemudian di sini tag PHP echo di sini dia kirim ID poli yang kita klik tadi ya. Jadi kan detail setiap poli kan memiliki detailnya masing-masing. Berarti setiap poli memiliki parameter itu berbeda. Jadi seperti itu. Jadi nah, kita buat parameter begini supaya pada saat kita klik, contohnya kita mengklik poli
anak dan tumbuh kembang. Berarti kita langsung mengetahui poli anak dengan tumbuh kembang ini parameter ID polinya itu yang keberapa. Contohnya kita klik poli anak dan tumbuh kembang. Nah, dia kirim parameter N yang dimana ID polinya itu 1. Berarti poli anak dengan tumbuh kembang ini merupakan ID poli yang pertama, seperti itu. Nah, contohnya kita klik lagi di sini, maka poli apa ini tadi kita klik? Poli penyakit dalam ini ID polinya itu ke-5, dia seperti itu. Berarti kita langsung mengetahuinya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita ke data dokter poli. Di sini kita akan buat form yang dimana pada saat kita klik detail, maka di sini dia akan muncul form untuk menampilkan nama-nama dokter yang berada di poli tersebut, seperti itu. Tinggal kita menginputkan. Berarti kita ambil script di Bootstrap ya. Berarti saya hubungkan dengan wifi dulu. Oke, di sini Bootstrap. Bootstrap 4. Di sini oke, setelah itu di bagian import form ya, input groups. Oke, ini masih loading. Di bagian import groups. Oke, kita ambil yang default ini. Tapi sebelum itu kita harus buat formnya dulu. Berarti di sini form metodenya post ya. Di sini post. Kemudian actionnya itu di sini form ini akan di-direct ke insert data ya. Berarti kita lihat di sini di kontrol di insert dia ada data dokter poli. Oh iya, di sini ada data dokter poli. Berarti dia keluar dari user interface, dia masuk ke kontrol, kemudian dia ke insert, kemudian ke data dokter poli.php. Ini di sini form. Nah, di sini kita ambil script default ya. Ini kita ambil script ini, kita letakkan di sini. Saya atur dulu ya. Oke, di sini ini kita kasih jarak sedikit. Ini juga kita kasih jarak sedikit. Nah, dia seperti ini. Oke, di sini kita ganti dengan 3. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Kita lihat dulu apa yang akan kita tampilkan, ada berapa form yang akan kita tampilkan di data dokter poli. Kita lihat di dokter poli ini. Di dokter poli ini
ada apa saja ya. Oke. Nah, di dokter poli ini hanya ada 2. Nah, kalau adipoli kan sudah kita buatkan itu parameternya. Jadi pada saat kita klik poli di detailnya, maka dia akan kirim parameternya itu berisi ID poli. Berarti kita tinggal tampilkan dokternya saja. Berarti di sini dokter. Nah, di sini dokter ini kita tidak pakai ini, tapi kita pakai yang di sini. Di script kita pakai yang di sini, di bagian script, di bagian input form kita pakai form yang dinamis ya. Kita pakai yang dinamis, jadi kita ambil yang select ini, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian sini. Kita letakkan di sini. Nah, di sini. Ini kita kasih jarak dulu. Ini juga kita kasih jarak. Nah, di sini name-nya itu kan ID karyawan ya. ID karyawan ini berdasarkan di database ini, di database. Oke, setelah itu di sini dia select bintang from karyawan. Di sini where pekerjaannya, berdasarkan pekerjaan. Ini like di sini kita lihat dulu. Dokter ya, di karyawan dokter itu menggunakan huruf besar atau kecil. Oh ya, dokter huruf besar. Berarti di sini like dokter. Oke, setelah itu jika ditemukan maka dia akan tampilkan name value-nya itu ID karyawan. ID karyawan. Di sini name field labelnya itu nama ya. Karyawan itu nama. Kita lihat di sini. Oke, nama. Setelah sudah kita save, kita coba jalankan di sini. Pada saat kita klik ini dia muncul formnya ini dokter. Oke, ini nama-nama dokter ya. Banyak. Kita lihat dulu ini apakah ini sesuai dengan nama-nama dokternya atau dia muncul, bisa saja dia munculnya itu tidak sesuai dengan di database. Berarti Novianti Muda sampai Dioriko Francisca. Berarti kita lihat. Oh, berarti ini sudah. Nah, coba kita kembali, ini dia kirim parameter yang ID poolnya itu 1. Kita kembali, kita klik di saraf, kita lihat. Nah, ini seharusnya kan dia munculnya itu berdasarkan berdasarkan spesialis ya. Jadi di sini kalau dokter yang spesialis mata berarti yang muncul nama dokter yang spesialis mata. Tapi ini bisa muncul semua. Berarti di sini ada kesalahan dalam query-nya atau sabar. Oke, jadi di sini seharusnya dia tidak bisa menampilkan semua dokter ya. Hanya dia harus tampilnya itu dokter yang berada di poli tersebut saja. Jadi spesialisnya. Jadi kita lihat di kalian dokter ini tidak ada ya di poli. Oke. Berarti kita lihat dulu. Di query ini dia bukan hanya menampilkan pekerjaannya itu dokter, tapi dia harus menampilkan poli tersebut memiliki dokternya itu berapa. Jadi maksudnya itu seperti spesialisnya. Berarti kita lihat di
poli ya, di poli. Nah, di poli ini ada nama poli. Berarti kita lihat di keahlian dokter. Oke, kita lihat di keahlian dokter. Nah, di keahlian dokter ini tidak. Oke. Nah, kita ingin menampilkan nama dokter yang berada di poli tersebut seperti spesialis dari dokter tersebut ya. Jadi setiap poli memiliki satu dokter spesialis atau bahkan lebih dari satu dokter spesialis seperti itu. Berarti di sini kita harus hubungkan dia dengan tabel keahlian dokter. Nah, sedangkan di tabel keahlian dokter dengan tabel poli ini, keduanya itu tidak memiliki atribut yang sama dan kedua tabel ini terpisah. Jadi bagaimana untuk kita hubungkan dia supaya kita bisa menampilkan dokter tersebut berada di poli tersebut seperti yang seperti itu. Jadi di poli di keahlian dokter ini keduanya kan terpisah atau oke, berarti keduanya pisah. Oke, berarti di sini kita harus tambahkan satu atribut lagi supaya dia bisa berrelasi dengan poli. Berarti kita tambahkan foreign key-nya. Berarti di keahlian dokter ini kita tambahkan satu atribut yaitu ID poli sehingga kita bisa tentukan satu dokter spesialis dia berada di poli. Contohnya di sini dokter spesialis mata dia di poli ini, anak di poli ini. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya di sini di mana ya? Di sini oke. Berarti satu poli memiliki satu dokter. Nah, bagaimana kalau dokter tersebut memiliki dua spesialis berbeda? Berarti contohnya dia memiliki spesialis anak, dia memiliki gelar spesialis anak dengan mata. Berarti nanti kita tambahkan di dokter tersebut dia di poli 1 dengan poli 2 seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan skripnya yaitu bukan tambahkan skrip, tambahkan satu atribut lagi after biaya ini yaitu ID poli. Jadi supaya kita bisa mengetahui bisa mengetahui kalau di keahlian dokter ini dokter spesialis ini dia di poli ini seperti itu. Jadi kita save. Oke, setelah itu kita lihat di sini ya keahlian dokter. Oke, kita lihat di sini. Nah, berarti kita harus input dulu datanya secara manual. Berarti di poli ini poli anak ya. Poli anak itu ID polinya itu berapa? 1 ya. Sebenarnya di sini poli anak dengan tumbuh kembang. Berarti salah. Saya itu bisa ya. Oke. Poli anak dan tumbuh kembang. Oke, ini sudah. Berarti poli anak dan tumbuh kembang ini dia di 1. 1. Oke, poli mata dengan syaraf dia di mana? Kedua dengan 3. Berarti secara berurutan. Ini 2. Ini 3. Ini poli jantung ya.
sabar. Berarti di sini kita tambah lagi di sini penyakit dalam dengan THT ya. Penyakit dalam THT 5, gizi 7. 5, 6, 7. Penyakit dalam THT dengan gizi. Oke. Kita ke keahlian dokter. Penyakit dalam 5. Ini jantung 4. Oke. Penyakit dalam 5. THT 6. Oke, gizi 7 ya. Tadi gizi 7, kandungan dengan kulit kelamin, kandungan 8, kulit kelamin 9. Kandungan 8, kulit kelamin 9, gigi dengan mulut 10. Oh, berarti secara berurutan. Oke, 10. Nah, di sini sudah kita tambahkan satu atribut ID poli, berarti di sini poli ya. Di sini nanti kita buat query-nya di bagian ini. Berarti kita harus menampilkan di ID karyawan keahlian dokter. Oke, berarti dengan poli. Oke. Berarti di sini kita harus menampilkan yang pertama itu dia select ID karyawan. Berarti select karyawan titik ID karyawan, koma, kita tampilkan juga dengan nama karyawan titik nama, berarti from karyawan dengan keahlian dokter ya, keahlian dokter. Nah, di mana pada kedua keahlian dokter dengan poli itu berrelasasinya itu pada ID poli. Berarti di mana keahlian dokter titik ID poli di sini di sini kita pakai ID poli kan di sini kan variabel n, dimana kita sudah buat parameternya itu n itu berisi ID polinya itu di sini 1 ya. Berarti di sini variabel n kita letakkannya itu lebih kecil, tanda tanya PHP. Kita pakai tag PHP atau di sini sudah di dalam PHP. Oh iya. Berarti di sini variabel get ini n. Atau berarti kita buat di luar saja. Kita buat di luar sini. Kita misalkan di sini variabel n ini dia sama dengan ini titik koma. Berarti di sini variabel n, variabel n yang berisi parameter n. Parameter n ini yang yaitu berisinya itu ID poli yang kalau kita panggil. Berarti ini kita tidak menggunakannya lagi. Oke. Nah, selanjutnya di sini n kita relasikan keahlian dokter dengan karyawan. Nah, keahlian dokter dengan tabel keahlian dokter dengan tabel karyawan ini memiliki atribut yang sama, yaitu kita lihat di keahlian dokter. Ada di keahlian nama, biaya, dan ID poli. Sedangkan di karyawan, di ID karyawan tidak memiliki atribut yang sama. Berarti bagaimana ya untuk realisasinya karyawan dengan keahlian dokter? Oke, kita lihat dulu ya. Di sini keahlian dokter dengan karyawan tidak bisa berrealisasi
karena tidak ada atribut yang sama. Berarti kita lihat di dokter poli. Nah, berarti kita harus hubungkan lagi dengan tabel dokter poli. Karena di sini ada atribut yang sama. Berarti ID karyawan, ini karyawan dokter. Berarti bisa ya, ID karyawan, dokter poli dengan karyawan itu hubungkannya itu dengan ID karyawan. Dan di sini dokter poli dengan poli itu hubungkannya itu dengan ID poli. Oke. Berarti di sini kita tambahkan lagi from di sini dokter poli. Dokter poli. Nah, di sini Oke. Di sini kita lihat. Nah, yang menjadi masalah di sini dokter polinya itu kita baru mau menginput datanya. Berarti kalau kita belum menginput, berarti otomatis datanya itu tidak bisa muncul. Nah, oke, berarti di sini kita salah berarti. Oke, berarti kita kembali ke keahlian dokter ini. Untuk ID poli ini kita hapus dulu. Kita hapus ID poli dulu. Di sini kita pilih drop. Oke. Ini sudah belum. Dropping column. Oke. Kita pilih drop ya. Di sini, oke, dia sudah kembali. Sekarang, nah di sini ya, di sini kita lihat, oke, sama masih loading. Poli ya, di poli dengan keahlian dokter kan tadi ada kesalahan ya. Kita salah, berarti di keahlian dokter ini poli ada nama poli. Berarti setiap poli kan memiliki satu atau dua dokter ya, lebih dari satu dokter ya, karena setiap dokter kan bisa memiliki banyak spesialis tapi di poli yang berbeda seperti itu. Berarti di sini, nah keahlian dokter ini kan merupakan tabel daftar spesialis ya, beserta biayanya. Nah, karena tabel keahlian dokter ini merupakan tabel master, berarti bagaimana untuk kita hubungkan keahlian dokter dengan karyawan, berarti kita harus buat lagi satu tabel yaitu detail keahlian dokter. Yang dimana kita bisa hubungkan untuk keahlian dokter dengan tabel karyawan. Nah, di sini sudah kita buat ya tabel detail keahlian dokter di sini. Berarti tadi itu mungkin nah di sini. Ini ada ID detail keahlian, ada ID karyawan dan ID keahlian. Nah, di keahlian dokter ini dia ID keahlian dokter. Berarti di sini kita salah ya. Seharusnya di sini harus ID keahlian dokter untuk di tabel keahlian dokter dan ID karyawan di tabel karyawan. Berarti di struktur ini ada kesalahan sedikit. Oke, di bagian ini kita change dulu, kita ganti dengan kita tambahkan lagi ID keahlian dokter. Nah, seperti itu, supaya dia bisa berrealisasi dengan keahlian dokter. Oke, berarti sudah ya. Berarti yang tadi yang kita hapus untuk ID poli di keahlian dokter itu betul. Hanya tadi kekeliruan saya karena saya tidak mengingat adanya tabel detail keahlian dokter. Berarti kita tambahkan ulang lagi di struktur ini. Kita tambahkan ID poli ya. ID poli di sini kita save ulang. Kemudian di sini kita masukkan, kita input ulang kembali data-datanya. Oke, berarti kita lihat ulang dulu. Di sini tadi inputan data saya untuk polinya itu secara berurutan. ID polinya yaitu nama, anak, mata, saraf dengan jantung 1, 2, 3, 4.
berarti anak mata sayang, berarti di sini 1, di sini 1, oke, di sini 2, di sini 3 ya, dia 3, oke, di sini dia 4 ya. Oke, setelah itu di penyakit dalam itu 5, THT 6, GC 7. THT, oke, berarti ini sudah betul. Berarti secara berurutan saya menginputnya. Berarti di sini 6, di sini 7. Oke, setelah itu di sini kandungan 8, kulit kelamin 9, gigi dengan mulut 10. Berarti kandungan 8. Oke. Oke, di sini ya. Di sini 9 ya. Ini 9, ini 10. Nah, berarti di sini sudah tidak salah. Berarti di sini yang bisa menghubungkan tabel keahlian dokter dengan tabel karyawan yaitu pada detail keahlian dokter, yang dimana dia berisi ID karyawan dengan ID keahlian dokter. Berarti di sini kita tambahkan lagi skripnya di sini, query-nya ya, kita tambahkan query-nya. Oke, berarti di sini dia tidak dengan dokter poli tapi dia dengan detail keahlian dokter. Nah, berarti di sini dia tampilkan nama karyawan keahlian dokter dengan detail keahlian dokter. Kemudian di sini ketiganya itu berrealisasi N karyawan dengan detail keahlian dokter itu kita lihat di mana pada ID karyawan. Oke. Berarti di sini karyawan titik ID karyawan itu dia sama dengan detail keahlian dokter ya. Keahlian dokter titik ID karyawan. Itu ID karyawan dokter ya. Untuk dokter. N kita hubungkan lagi dengan keahlian dokter dengan detail keahlian dokter. Nah, keduanya itu berrealisasi pada ID keahlian dokter ya, atributnya sama. Berarti di sini N keahlian dokter titik ID keahlian dokter sama dengan di tabel detail keahlian dokter titik ID keahlian dokter. Oke. Sekarang kita coba ini query dulu ya. Kita coba ini query dulu. Kita coba di SQL dulu ya. Kita lihat di sini. Oke, ini. Bukan di struktur. Oke. Di SQL ya. Di SQL. Oke, di sini ID polinya kita lihat di sini dulu. Ini dia kirim parameternya 1. Berarti kita ganti ID poli ini dengan 1. Kita koma di sini, coba kita klik go. Nah, berarti dia hanya muncul ID polinya itu namanya itu Novianti Munda. Oke. Berarti di sini dia hanya muncul 1 ya, yang di poli anak dengan tumbuh kembang. Oke, salah mas. Oke, di sini. Oke, sekarang kita coba yang di program ya. Kita save. Ini sudah betul ya, hasilnya seperti ini. Berarti kita save, kita refresh di sini. Nah, ID poli 1 ya. ID poli yang pertama berarti dokternya 1 saja. Nah, sekarang kita harus cek dulu di database. ID poli yang ke-1 ini poli ke-1 ini poli apa ya? Poli anak dengan tumbuh kembang ini, dokternya ini atau tidak. Berarti kita lihat di
Dokter Novianti Munda ya. Dokter Novianti Munda ini adik karyawannya apa ya? Di sini adik karyawan. Kita lihat di adik karyawan. Dokter Novianti Munda ini adik karyawannya itu 1. Poli anak dengan tumbuh kembang ya. Poli anak dengan tumbuh kembang itu 1. Berarti kita lihat di detail keahlian dokter. Adik karyawan 1 itu adik keahliannya itu 1 juga ya. Berarti dokter Novianti Munda ini keahliannya itu di dokter di poli anak, keahlian itu di anak, spesialis anak dengan tumbuh kembang. Berarti betul ya, karena di karyawannya itu yang Novianti Munda itu 1, sedangkan yang di sini kita panggilnya itu ID polinya itu 1, di sini poli anak dengan tumbuh kembang ya, poli anak dengan tumbuh kembang. Kita lihat di poli anak dengan tumbuh kembang itu ID polinya itu 1. Nah, berarti kita lihat di keahlian. Keahlian itu ID polinya itu keahlian dokter untuk polinya itu anak dengan tumbuh kembang itu 1. Berarti di detail keahlian dokter ID karyawan 1 itu keahlian dokternya itu 1. Berarti sudah betul ya. Oke, berarti ini sudah betul. Sekarang di sini dia poli ya, di mana lagi ya? Oke, di mana ya? Di sini kita akan tambahkan di bagian sini kita tambahkan informasi dari polinya atau nama polinya. Jadi di sini poli ini dokternya ini. Berarti di sini kita ambil di Bootstrap ya. Saya ambil di Bootstrap. Oke, sabar masih loading. Nah, kita ambil di sini kita pakai untuk informasi dari nama polinya itu saya pakai alert saja. Kita pakai yang alert, sabar masih loading. Loading lambat. Pakai alert. Oke, sabar masih loading. Nah, kita pakai yang sukses ini ya, warna biru ini, notifikasi pemberitahuan seperti itu. Jadi kita ambil script yang ini, kita ambil ini, kita copy, kita letakkan di sini ya. Nah, kita letakkan di sini. Ini kita ganti dengan karena kita ingin menampilkan nama poli ya. Berarti di sini kita harus tambahkan script cari data di tabel lain. Berarti di sini ambil scriptnya di sini, script cari data. Nah ini, cari data di tabel. Kita copy ini. Oke, kita letakkan di sini ya. Di sini. Nah, kita hapus konektor ini, tidak usah. Karena dia sudah di atas ya. Dia sudah di atas. Nah, di sini mencari data di tabel, di sini karena kita carinya itu nama poli, berarti di sini dia variabel itu variabel n. Oke. Di sini ya. Di sini dia karena ID poli berarti dia variabel underscore get ya, berisi parameter n yaitu ID poli. Kita mau cari nama poli ya. Di sini berarti dia selectnya itu nama poli. Nama poli. Poli ini dia tulisnya itu, kita lihat di sini atributnya apa ya. Di sini, oke, masih loading. Nah, nama poli. Berarti di select nama poli from tabel poli. Tabel poli kita ingin tampilkan nama poli ya. Where ID poli ya, kita buat di sini.
ID poli di sini dia like variabel n. Oke. Di sini kemudian di sini jika data tidak ditemukan, pasti ditemukan datanya, jadi kita hapus saja. Kita buat ini dulu. Di sini. Kemudian dia tampilkan nanti hasilnya itu nama poli. Oke, nama poli. Nah, di sini ya, di sini atau di sini dulu. Oke, kita save coba. Kita refresh di sini. Nah, ini belum muncul ya. Ini sudah saya save. Oke, ini sudah di save. Cari data di tabel lain. Ini sudah sesuai. Variabel n, parameter. Atau ini masih loading? Oh iya, ini masih loading. Ini berarti poli anak dengan tumbuh kembang ini dokternya itu Novianti Munda. Oke, berarti di sini sabar, kita tambahkan lagi di sini poli di sini ya, tanda titik. Jadi kita save, kita refresh. Nah, dia seperti ini. Jadi poli anak dengan tumbuh kembang ini dokternya itu Novianti Munda. Berarti coba kita save. Sudah ya, kita sudah save. Jadi coba kita klik di sini poli saraf, dokternya itu Samuel William May. Oke, dia seperti itu ya. Oke, di sini ya, di sini sudah kita tampilkan. Sekarang kita tampilkan, kita buat tombol untuk tambahkan data. Jadi setelah kita pilih polinya, kita klik detail, maka kemudian kita tambahkan dokternya itu ke dalam poli tersebut. Berarti di bagian sini, bagian bawah form ya, di bawah form dokter ini kita tambahkan script tombol tambahnya. Jadi input di sini kelas dia sama dengan btn success ya. Kita pakai success. Kemudian value-nya di sini submit-nya dulu. Tipenya itu submit. Di sini submit. Kemudian value-nya di sini tambahkan. Oke. Kemudian di sini kita taruh BR di sini. Oke, kemudian kita save, kita refresh di sini. Nah, jadi pada saat kita pilih dokternya, berarti di sini kita kasih option kosong dulu ya. Jadi dia dalam keadaan kosong. Dia muncul itu dalam keadaan kosong. Di sini option, value-nya di sini kosong. Oke, ini option kosong. Kita save di sini. Nah, dia kosong dulu, baru kita pilih, baru kita klik tambahkan. Nah, kita klik tambahkan, berarti di sini kita harus buat display tabel view dari display tabelnya itu dari data dokter poli ya. Berarti kita ke kita ke view, kita ke data dokter poli. Mana ya? Data dokter poli. Nah, ini kan kita belum buat. Berarti kita harus tambahkan script display tabel dinamis ya. Berarti kita ambil dari data ruang saja. Kita copy, Ctrl A, Ctrl C, kita letakkan di data dokter poli ya. Bukan, di view pada data dokter poli kita paste ini. Nah, kita lihat di data dokter poli ini yang ingin kita display tabelnya itu ada apa saja. Dokter poli ya. Di dokter poli kita lihat kita ingin display tabelnya itu apa saja. Ada ID poli dengan ID karyawan. Berarti ada 2. Nah, di sini kita taruhnya itu di sini dokter. Untuk ID poli tidak usah ya. Tidak usah.
karena kita kirimnya itu parameter ya, berarti dia tidak usah. Kemudian di sini dia select bintang from Dr. Poli. Ini where ID Poli ya, berdasarkan ID Poli. Di sini dia like ID Polinya itu variable n. Oke, seperti itu. Nah, di sini dia tampilkannya itu nama ya, tampilkan nama dokter ya. Berarti kita lihat di data Dr. Poli, di sini dia tampilkan nama. Berarti ini nama. Nah, dia tampilkan nama. Oke. Di sini kita hapus ini dulu. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Oke. Di sini dia bukan nama. Karena di sini kan dia select karyawan, ID karyawan, berarti dia harus hubungkan dengan karyawan. Nah, sedangkan di sini ada karyawan juga ya, ada ID karyawan. Berarti di sini, nah berarti kita harus hubungkan ya Dokter Poli. Kita lihat di sini ada ID karyawan. Kita kan ingin menampilkan nama dokter. Berarti kita harus hubungkan dia dengan tabel karyawan karena di sini sudah ada ID karyawan, ID Polinya juga sudah ada. Berarti di sini kita tidak usah, kita langsung saja select, kita ingin tampilkan nama ya. Jadi karyawan titik nama, koma di sini karena takut ada yang nama sama jadi kita tambahkan email, jadi karyawan titik email. Nah, di sini berarti dia from Dokter Poli, di sini koma karyawan. Oke. Nah, where ID Poli. ID Poli ini ada kan di Dokter Poli? Oke, ini ada. Berarti di sini sudah ya. ID Poli yang di, berarti di sini kita tinggal tambahkan lagi n. Kita relasikan dengan karyawan, yaitu pada ID karyawan ya, Dokter Poli dengan ID karyawan. Berarti karyawan titik ID karyawan itu dia sama dengan di tabel Dokter Poli titik ID karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian takut ada nama yang sama, berarti di sini kita simpan as nama dokter. Nah, berarti di sini nama dokter. Jadi kita save. Coba kita refresh di sini. Nah, di sini dia belum muncul. Ini karena apa? Oh iya, karena kita belum hubungkan view pada user interface-nya. Berarti kita ke data Dokter Poli user interface di bagian bawah form ini. Kita tambahkan script untuk menghubungkannya. Berarti kita kasih BR dulu, kita kasih jarak. Di sini kita masukkan tag PHP. Ini kita pakai include. Nah, di sini kemana untuk kita hubungkannya? Berarti dia keluar dulu. Dia keluar dulu dari view. Dia masuk ke data dokter poli .php. Nah, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita save. Ini dia keluar dari user interface, dia masuk ke view, ke data dokter.php. Oke, berarti kita refresh. Nah, ini ya, dokter Samuel William Ney. Sudah ya, sudah sesuai ya. Coba kita ke detail. Nah, ini Dokter Novianti Munda ya. Oke, berarti di sini
Oke, setelah sudah kita buat di sini, nah ini dia sudah ditambahkan ya. Nah, bagaimana kalau kita misalkan saja, kita anggap saja datanya itu belum ada, jadi pada saat kita klik tambahkan, baru dia masuk di sini. Berarti di data dokter Poli ini, kita anggap saja dia belum diisi semua ya, jadi kita hapus dulu. Jadi kita tambahkan ulang seperti itu. Jadi contohnya itu, kita buatnya itu pada saat kita pilih dokter, kita pilih Poli, baru kita tambahkan dokter. Jadi kita anggap saja ini kita belum isi ya. Berarti di sini kita hapus dulu. Di sini, nah, contohnya di data dokter Poli ini, kita refresh dulu di sini. Nah, kosong kan. Jadi pada saat kita pilih nama, kita klik tambahkan. Nah, dia seperti ini. Nah, sekarang kita buat fungsi insert untuk tambah data ke data dokter Poli ya. Berarti di sini kita ke halaman data dokter Poli ya. Karena kita klik tambahkan, dia ke data dokter Poli. Berarti di sini di bagian insert kita tambahkan lagi script untuk insert untuk tambah data dokter Poli di bagian sini. Nah, sekarang kita lihat dulu ada apa saja. Sebelum kita buat script untuk menginsert datanya, kita harus siapkan atribut apa saja yang akan kita insert atau kita inputkan berdasarkan atribut yang di data dokter Poli supaya tidak salah ya. Kita harus siapkan. Nah, di sini ada ID dokter Poli. Ini tidak usah karena dia secara auto engrammar. Ini ada ID Poli dengan ID karyawan. Nah, kita lihat di user interface-nya. Di sini ya. Di user interface-nya, di user interface pada data dokter Poli, kita hanya siapkan ID karyawan. Nah, berarti masih kurang satu yaitu ID Poli. Berarti kita tambahkan di sini ID Poli, berarti input. Di sini kita pakai tipenya itu ID Poli ini kita kasih sembunyi saja, jadi hidden. Di sini value-nya ID Poli ini kan variabel n kan, berarti di sini kita pakai tag PHP lebih kecil tanda tanya PHP. Echo di sini variabel n titik 2 tanda tanya lebih besar. Nah, oh ya, ini dulu dia tutup seperti ini. Nah, kita lupa name-nya di sini. Dia name-nya sama dengan ID Poli ya. Oke. Nah, setelah sudah kita siapkan atribut yang ingin kita insert pada user interface-nya, yaitu ada ID Poli dengan ID karyawan, sekarang kita ke data Poli, data dokter Poli di bagian insert. Kita buat script-nya. Untuk insertnya itu, script insertnya itu kita ambil dari data kamar saja. Kita copy ini. Oke, kita copy, kita tutup ini, kita ke data, ini view-nya sudah kita tutup saja. Ini data Poli sudah. Kita ke insert data dokter Poli. Nah, ini kita copy. Di sini ada dua variabel saja ya. Yaitu ada ID Poli dengan ID karyawan. Berarti kita hapus yang satu ini. Ini juga kita kasih kurang satu. Oke, berarti di sini yang pertama ID Poli, kemudian yang kedua itu ID karyawan. Nah, di sini dia insert into dokter Poli ya tabelnya, dokter Poli. Berarti di sini dia kembali ke data dokter Poli.php, dokter Poli.php. Oke. Ini sudah, sekarang kita save. Coba kita klik, kita refresh dulu. Coba kita klik insert, kita klik tambahkan. Nah, ini ada kesalahan di line 20 pada user interface-nya. Nah, coba kita lihat di database dulu. Dia tambah atau tidak. Nah, di database dia tambah, tapi ada kesalahannya. Ini ada kesalahan di sini ya. ID dokter Poli.
Nah, kita lihat di sini. Di kesalahannya itu undefined index n di user interface-nya. Nah, berarti oh ya, dia ID poly ini kan dia harus kirim parameter n kan di sini. Nah, di sini kan kita pakai tipenya itu hidden. Berarti di sini dia harus kirim parameter n. Oke, n sama dengan variabel satu yang berisi ID poly. Berarti di sini karena dia sudah down tag PHP, jadi kita langsung saja begini. Jadi kita save. Coba kita hapus ulang ya. Kita delete. Oke, kita kembali dulu. Kita refresh, kita klik lagi, kita klik tambahkan. Nah, dia seperti ini. Nah, baru dia kirim parameternya itu n yang berisi ID poly itu sama dengan 1. Seperti itu. Oke, berarti ini tadi yang kesalahannya. Oke, tadi sudah kita tambahkan di sini ya. Oke, sekarang kita kembali dulu. Kita coba tambahkan di mata. Ini kita tambahkan, ini juga jadi ya. Oke. Di saraf ini jadi ya. Oke. Lalu bagaimana kalau pada saat kita klik detail, kita pilih dokternya itu tidak ada. Berarti dia harus muncul, maaf, dokter spesialisnya itu atau dokternya itu tidak tersedia di sini karena dia semacam kayak kita baru tambahkan ya. Contohnya di sini saya tambahkan poli bedah, simpan di sini. Nah, pada saat kita klik, ini kan dokternya kan kosong. Nah, berarti kita harus buat script lagi yang dimana dia pada saat poli, kita klik poli ini dan di sini muncul dokternya, tapi dokternya tidak ada. Berarti dia harus pemberitahuan seperti dokter tidak tersedia ya, seperti itu. Berarti di user interface ya, di user interface ini kita tambahkan ini, kita lihat dulu. Kita lihat berdasarkan ID poly ya. Berarti kita lihat di keahlian dokter. Ini ada ID poly. Oke. Kemudian kita lihat lagi di detail keahlian dokter. Karena kan kita lihat kan berdasarkan keahliannya kan. Setiap itu. Berarti di sini tidak ada ID poly. Nah, apa yang menghubungkan keahlian dokter dengan detail keahlian dokter? Yaitu pada script ID keahlian dokter. Oke. Berarti atribut yang sama itu adalah ID keahlian dokter yang ada di tabel keahlian dokter. Ada juga di tabel detail keahlian dokter yaitu ID keahlian dokter. Oke. Oke, berarti dia harus dia cari keahliannya ya, berarti di tabel keahlian dokter dengan detail keahlian dokter. Berarti di mana ya? Di sini kita tambahkan script untuk cari data di tabel lain. Nah, berarti di sini ya. Di sini kita buat query-nya dulu. Untuk cari data di tabel keahlian dokter dengan detail keahlian dokter. Kita buat query-nya itu kita ketik di notepad dulu. Oke, di notepad ya. Di sini dia select, di sini kita lihat dia select yang pertama itu ini select, di sini nama poli tidak, select bintang from, karena dia cari data di tabel keahlian dokter, koma detail keahlian dokter. Nah, kemudian where di sini tabel keahlian dokter. Keahlian dokternya itu dia harus
sama dengan variabel n. Variabel n ini kan ID poli. Kita misalkan dengan 1. Di sini n, kita hubungkan keahlian dokter dengan detail keahlian dokter itu pada ID keahlian dokter ya. Di tabel detail keahlian dokter ini ada ID keahlian dokter. Berarti keahlian dokter titik ID keahlian dokter itu dia sama dengan di tabel detail keahlian dokter titik ID keahlian dokter. Oke, sekarang kita coba ini script dulu ya. Kita coba script di SQL. Kita lihat di SQL. Di sini kita pakai titik koma dulu. Kita klik go. Oke, ini ada kesalahan. Keahlian dokter where? Oh iya, keahlian dokter titik ID poli. Ini saya lupa. ID poli yang berisi sama dengan itu variabel n. Kita misalkan dengan 1 dulu. Di sini kita klik go. Nah, di sini muncul ya. Oke, berarti dia ada. Nah, lalu bagaimana kalau dia tidak menemukan ID poli atau ya dia tidak menemukan data dokter? Berarti di sini kita lihat dulu. Berarti di sini kita harus tambahkan count. Berarti dia menghitung count di sini jika keahlian dokter titik ID poli itu dia disimpan pada jumlahnya ini yang 1 ini. Berarti kita Ctrl A, kita copy, kita letakkan ulang di sini, titik koma di sini, s jumlah yang berisi 1. Jadi oh iya, ini salahnya di sini terus. ID poli ya. ID poli di sini kita klik go. Nah, ini jumlahnya 1. Jadi triggernya seperti ini. Jika dia menghitung kalau ID polinya itu lebih dari jika ID polinya kan kita simpan dalam tabel jumlah ya, atribut jumlah. Berarti jika jumlahnya itu lebih besar lebih besar 1, maka dia akan tampilkan form. Jadi kalau jika tidak 1, maka dia tidak menampilkan apa-apa. Oke, dia seperti itu ya. Ini seperti ini. Berarti sekarang sudah kita tampilkan query-nya ini ya. Query-nya ini. Sekarang kita ke script, kita ambil script cari data di tabel lain. Kita ambil script cari data di tabel lain. Copy ini. Kita letakkan di sini ya. Di sini konektornya itu tidak usah. Oke. Di sini. Oke, ini terlalu jauh ya. Oke. Di sini variabelnya itu ini di bawah ya. Berarti kita ambil yang ini. Ctrl X kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan query-nya. Kita ambil ini, query-nya ini. Copy. Kita letakkan di sini ya. Di sini. Oke, untuk satu ini kita ganti dengan variabel n. Oke. Setelah itu di sini dia name field-nya itu jumlah. Dia menampung jumlah ini. Berarti datanya itu pasti ditemukan, jadi kita hapus saja. Nah, di sini dia echo-nya ini kita ganti dengan variabel di sini xxx ya. Jadi variabel x ini yang berisi jumlah ini. Nah,
Setelah sudah kita buat seperti ini, sekarang kita akan buat script if, kondisi if-nya. Jadi jika dia variabel x ini, jumlah ini ditemukan, maka dia tampilkan form. Jika tidak, dia tidak tampilkan. Berarti di sini dia tambahkan lebih kecil, tanda tanya tag PHP, tanda tanya lebih besar. Di sini jika variabel x kita sesuaikan ya dengan di sini, x-nya 3 kali. X itu lebih besar 0, maka di sini dia tampilkan gimana ya? Oke, di sini dia tampilkan ini. Kalau jika tidak, dia tampilkannya itu berarti di sini misalnya begini. Ini kita hapus ini, tanda yang lebih besar. Kita tutupnya itu di sini. Kita pakai tag PHP. Ini dia tutup seperti ini. Dia seperti ini. Nah, kemudian di sini ya, else di sini kita pakai tag PHP lagi. Nah, di sini seperti ini. Oh ya, seperti ini. Nah, kalau dia ditemukan, di sini ya. Oh ya, di sini ya tag PHP-nya. Nah, kalau jika ini lebih besar dari 0, maka dia tampilkan form. Kalau jika tidak, dia tampilkan dokter pesan itu dokter belum tersedia. Seperti itu. Jadi di sini kita kasih jarak ini ya. Kita kasih jarak ini supaya kita bisa tahu. Ini oke. Kita save. Kita refresh di sini. Nah, ini kan poli bedakan dia belum ada dokter, berarti dokternya itu belum tersedia. Seperti itu. Lalu bagaimana jika sudah ada dokter ya? Pasti dia munculnya itu pesan. Muncul form ya, sorry. Ini muncul form, ini dokter. Jadi pada saat kita lihat di sini dokter poli ya, di dokter poli. Nah, ini dia sudah muncul. Ini, nah, berarti di sini. Di sini oke. Jadi kalau dokternya itu belum muncul, dokternya tidak ada, maka dia muncul dokter belum tersedia. Seperti itu. Oke, berarti sudah ya. Ini sudah. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial pengolahan data di data dokter poli ya. Sudah kita tambahkan ini datanya, jadi ini ada kesalahan di view. Oke, sabar. Oh ya, ini kita hapus. Oke, kita save ulang, kita refresh. Nah, ini sudah ya. Jadi mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial ini. Mungkin ada kesalahan selama proses pengerjaan dan penjelasan dalam tutorial ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.